Oke guys, ketemu lagi di channel Bimantoro Nugroho Sport Terapi. Jangan lupa subscribe, like, and share. Oke, kali ini kita akan membahas Osgood-Scheleter Disease atau sering disingkat OSD. OSD ini sering menyerang atlet-atlet muda. Usianya kurang dari 18 tahun. Nah, yang paling sering atau paling utama itu sering kerasa di bagian tuberositas tibia. Karena apa? Otot quadricepsnya terlalu tight, overactive. Nah, kita pelajari dulu secara anatomi. Jadi, struktur lutut itu terdiri dari patella, tulang femur, tulang tibia, dan beberapa jaringan otot lainnya, termasuk tendon patella. Kalau OSD sendiri itu menyerangnya karena tendon patellanya terlalu narik akibat dari overaktifnya quadriceps. Jadi tuberositasnya yang ada tulang rawannya tuh kecuil sedikit. Setelah latihan berat biasanya mulai kerasa tuh linu, nyeri, nggak nyaman. Itu karena ya kalau udah parah biasanya kecuil tuh tulang rawannya jadi kecuil. Ya, namanya juga cedera overuse. What should we do? Apa yang harus dilakukan sebagai terapi dari OSD? Yang pertama tentunya adalah release atau calm down otot quadricepsnya dan melatih otot-otot sekitarnya. Yang dimaksud adalah otot hip flexor, hamstring, glutes, gastroc gitu guys. Oke, gerakan pertama adalah stretching quadriceps. Posisi berdiri, jadi tekuk lutut, kakinya ditekuk ke belakang, badan jangan condong ke depan. Nih, dari samping. Tuh, rasakan sensasi ketarik di otot paha depan atau quadriceps. Kalau misalnya gerak-gerak atau kurang seimbang sambil pegangan. Nah, sambil pegangan tembok boleh, biar lebih stabil. Usahain badan jangan condong ke depan. Oke, sekarang ganti posisi di bawah, bisa dengan duduk. Caranya lututnya ditekuk. Ini kalau nggak sakit ya. Bagi yang lututnya sakit ya diganjel lututnya. Nah, badan condongin ke belakang, rasain sensasi ketarik sepanjang quadricepsnya. Boleh dengan tangan disangga atau boleh dengan menjatuhkan badan sekaligus. Jadi lebih rileks. Untuk stretching quadriceps biar calm down ya. Nah, ini gerakan SLR, straight leg raise atau kaki lurus diangkat. Fungsi utamanya, tujuan utamanya adalah melatih otot rectus femoris. Memang bagian dari quadriceps, tapi sebagian besar adalah otot hip flexornya yang dilatih di sini. Seperti yang gue bilang tadi, jadi yang dilatih adalah otot-otot sekitarnya dari sendi lutut seperti ya hip flexor, hip extensor, knee extensor, calfnya juga dilatih seperti itu. Dan dilatih nggak cuma di satu sisi, latih juga sisi berlawanan atau yang bukan cedera supaya masalnya itu tetap terjaga. Tujuannya adalah supaya biar kalau udah selesai cederanya, sudah oke lagi, ototnya tetap siap untuk dipakai olahraga high impact lagi. Mau itu badminton lagi, mau itu basket lagi, mau itu sepak bola lagi. Ototnya jauh dari atau terhindar dari kata atrofi atau hipotrofi alias pengecilan massa otot atau berkurangnya massa otot karena banyak istirahat dan jarang dilatih. Dengan dilatih ini jadi terjaga tetap massanya, massa ototnya. Oke, gerakan berikutnya kita akan melatih tetap hip flexor, masih hip flexor tapi dengan latihan dan gerakan yang berbeda. Gerakan dasar ini namanya hip flexion. Nah, yang dilatih seperti iliakus, psoas, itu juga kena di gerakan ini. Nah, yang perlu diperhatikan adalah kalau tadi kan lututnya harus lurus waktu ngangkat kaki. Nah, kalau ini justru lututnya harus ditekuk. Tuh. Jadi otot-otot yang lain
bisa rest atau nggak bekerja. Jadi fokus pada otot hip flexornya, lebih fokus lagi kepada otot hip flexor. Kalau tadi SLR bisa kena juga ke gastrok dan otot-otot yang lainnya. Begitu guys. Oke, jadi tetap kedua sisi dilatih ya. Gerakan berikutnya kita ke hip extensor alias gluteus atau bokong, glute bridge. Prinsipnya adalah kakinya menekan ke bawah, jadi bokong secara tidak langsung akan terangkat, dan ingat selalu squeeze bokongnya waktu ngangkat. Nah, buang napasnya saat ke atas alias bokongnya pas diangkat itu buang napas, tarik napas pas turun. Berikutnya adalah gerakan hamstring bridge. Bedanya kalau sekarang tumpuannya ada di tumit dan waktu ngangkat itu tumitnya seakan-akan mau mendekat ke arah bokong, jadi agak ditarik. Nah, nanti rasakan sensasi tegang di hamstringnya. Kalau ini fokusnya ke otot hamstring. Oke, gerakan berikutnya kita masuk ke hip abduction, hip abductor. Ini otot-otot hip abduction muscle, group muscle ya. Jadi ada gluteus medius, gluteus minimus, dan tensor fasciae latae juga bisa kena, dan beberapa otot yang lain. Jadi kaki lurus diangkat mirip kayak yang tadi. Nah, kalau yang ini ke tensor fasciae latae, jadi agak dimajukan. Kalau tadi lurus sejajar dengan kaki yang satu, ini agak maju ke depan. Dan rasain muscle dari pocket muscle kita atau tensor fasciae latae, atau yang sering disingkat dengan TFL. Ini juga harus dilatih kanan kiri ya, tapi di video cuma saya gue tunjukin yang kanan aja. Nah, sekarang ini lebih fokus ke gluteus medius dan minimus dengan didorong atau digeser ke belakang. Kalau tadi agak ditarik ke depan, ini digeser ke belakang. Oh iya, kita kan belum berbicara sama dengan repetisi dan set ya. Jadi ya setiap gerakan ini paling enggak 10 kali repetisi, 2-3 set setiap latihan ya. Tuh. Nah, sekarang kita akan melatih otot hip extensor lagi. Gluteus group muscle dengan prone straight leg raise atau tengkurap kaki lurus diangkat. Ingat, dua sisi tetap dilatih, kanan dan kiri, supaya seimbang ototnya. Oke, kita ganti gerakan berikutnya, yaitu glute kickback. Ini ada dua versi. Ini versi tiduran, diangkatnya nggak usah tinggi-tinggi, yang penting lurus ke angkat, lurus ke atas. Sorry, lurus ke atas ya guys. Nah, lututnya ditekuk. Kalau tadi yang pertama lututnya lurus, sekarang lututnya ditekuk. Ini posisi tiduran. Nah, berikutnya ini sama glute kickback juga, cuma posisi quadruped atau bertumpu di 4 titik. Nah, jadi bisa lebih luas lagi gerakannya. Ada gerakan turun ke bawah dan dorong ke atas gitu. Jadi nanti bisa dikasih beban, bisa pakai ankle weight atau resistance band juga bisa. Oke, sekarang untuk otot gerakan berikutnya, glute side kick. Untuk otot hip abductor juga kena. Jadi prinsipnya tetap bertumpu pada 4 titik quadruped, tapi kalau tadi ke belakang alias kickback, ini ke side kick atau ke samping. Ya, kalau mau bahasa kasarnya mirip anjing kencing gitu ya. Tapi lu kan manusia, bukan anjing ya, jadi jangan kencing juga. Cukup gerakin aja. Oke, gerakan berikutnya ini fokusnya ke hip abduction, hip abductor ya, abductor muscle. Ada singkatannya PIS, baby love my groin, pectineus, abductor longus, magnus, brevis, dan gracilis.
Oke guys, gerakan berikutnya kita akan masuk ke gerakan ini namanya calf raise. Posisi berdiri ya, fokusnya ke otot gastrok. Nah, ini dari samping, jadi lurus ke atas. Nah, pelan, jangan buru-buru, napas diatur. Oke guys. Nah, jangan lupa latih juga otot depannya dengan mengangkat. Nah, mengangkat ujung kaki alias toe. Gitu ya. Itu biar seimbang Kak, depan dan belakang. Gitu guys. Thank you udah nonton video penanganan Osgood-Scheleter atau OSD. See you on the next video. Jangan lupa di share, komen, subscribe. Kalau ada yang mau ngasih masukan boleh, tinggal di komen aja, tulis di komen ya. Thank you, see you. Dah.